Oke, jadi kemarin kan kita dapat tugas yang untuk mencari aset problem dan juga analisis SWOT. Kemarin kan kita udah bagi tugas masing-masing. Nah, kita kan kelompok tiga. Kelompok tiga itu sendiri kan ada Mbak Iing, terus ada Aufa, ada Diva, ada Virus, sama ada saya sendiri. Nah, kemarin kan kita udah bagi masing-masing tugasnya, iya toh? Nah, Mbak Iing itu kebagian yang tentang informasi gitu. Nah, silakan Mbak Iing bisa dijabarkan kemarin itu gimana hasilnya? Oke, kemarin tuh kita kan dapat komunitas Javelin tuh. Nah, komunitas Javelin itu sendiri merupakan komunitas yang berada di lingkup kampus. Komunitas Javelin ini merupakan komunitas seluruh anak-anak yang berada di Prodi Tadris Bahasa Inggris UIN Saizu Purwokerto. Komunitas ini dibentuk sebagai wadah bagi para mahasiswa UIN Saizu untuk menggali potensi dan bakat mereka, terutama dalam skill berbahasa Inggris, serta menjadi jembatan bagi mereka yang ingin melatih skill dengan mengikuti lomba-lomba. Di dalam kepengurusan komunitas Javelin itu sendiri juga dibagi beberapa divisi, yaitu divisi writing, speaking, republic com, entertainment, dan lain dan entertainment. Mereka itu memiliki peran dan tugas masing-masing. Seperti divisi writing untuk mengembangkan bakat writing, setiap minggunya itu mengunggah puisi dan diseleksi untuk diupload ke Instagram. Terus ada divisi speaking itu memfasilitasi anggotanya untuk melatih speaking. Kegiatannya itu ada buat kata-kata atau tips dan trik pengucapan bahasa Inggris. Ada divisi Republikom atau dokumentasi itu kegiatannya itu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Javelin. Ada divisi entertainment itu melatih skill entertainment anak-anak komunitas Javelin. Dan kegiatan terakhirnya itu mengadakan lomba dance. Seperti itu, Mbak. Terus kalau kemarin tuh aku dapet yang problem karena komunitas kita tuh komunitas Javelin itu sering terjadi masalah. Salah satunya tuh seringnya mengadakan banyak kegiatan hingga para anggota sering dihadapkan dengan situasi-situasi kritis. Kayak contohnya tuh mengalami bentrok waktu dengan kegiatan lain serta mengalami kesulitan saat mengajukan permintaan dana gitu. Nah, terus komunitas Javelin ini memiliki kemanfaatan sebagai komunitas untuk anggotanya, yaitu adanya peran dan tugas masing-masing divisi yang bertugas untuk mengembangkan skill mereka di bahasa Inggris. Divisi writing, speaking, radicom, dan entertainment. Nah, mereka ini memiliki peran dan tugas masing-masing. Divisi writing itu perannya untuk mengembangkan bakat writing. Setiap minggunya mengunggah puisi dan diseleksi untuk diupload ke Instagram. Terus ada divisi speaking, itu dia memfasilitasi anggota untuk melatih speakingnya. Terus ada divisi Rebelcom dokumentasi. Itu setiap kegiatan pasti ada dokumentasinya. Terus ada divisi entertainment. Itu perannya melatih skill entertainment. Nah, adanya pembagian kelompok berdasarkan divisinya ini memberikan manfaat bagi setiap anggotanya yang masuk, yaitu skill dalam berbahasa Inggris mereka semakin meningkat. Oke, kalau kemarin aku kan tugasnya bagian SWOT ya. Pertama, kekuatan atau strength itu yang pertama mereka itu setiap anggotanya saling memberikan keuntungan dengan
saling memberi informasi satu sama lain. Jadi skill mereka tuh semuanya bertambah. Terus yang kedua, karena sering bertemu seminggu sekali nih, jadi antar anggota tuh dekat. Terus kekuatan yang ketiga tuh karena sering ketemu kan dan deket juga, jadi kualitas interaksinya juga cukup baik. Terus ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu pastinya pihak fakultas yang mendukung komunitas ini. Jadi komunitas masih berdiri sampai saat ini. Terus juga dari ada lomba dari luar universitas maupun dalam yang sering diikuti komunitas ini. Oke, nah terus tapi kemarin kan aku juga ini namanya ada kelemahannya juga kan. Tuh di kelemahan itu Ignas adanya perbedaan pendapat dalam menentukan suatu keputusan tentang beberapa hal seperti acara yang akan dilaksanakan ataupun hal-hal yang lain. Jadi karena mungkin karena perbedaan pendapat yaitu bisa jadi kelemahannya gitu. Terus kesibukan yang berbeda dari anggota kadang menjadi hambatan untuk dapat berkumpul dengan anggota yang lengkap. Jadi kadang kalau misalnya ada rapat acara kan susah untuk kumpul secara lengkap karena memang kesibukannya juga bukan hanya di komunitas itu gitu. Adapun ancamannya itu treat itu beberapa kegiatan yang dilakukan kurang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kadang komunitasnya itu hanya mengembangkan yang jadi anggotanya aja gitu. Untuk masyarakat luasnya mungkin kurang bermanfaat gitu. Nah, terus ada banyak calon anggota komunitas yang keluar sehingga anggotanya menjadi semakin sedikit karena mungkin banyak yang kurang tertarik ya ke komunitas itu. Jadi itu bisa jadi sebuah ancaman gitu. Kalau misalnya makin lama kayak gitu, akibatnya komunitasnya makin sedikit dan lama-lama juga pasti akan ini apa namanya? Pasti akan hilang juga gitu. Oke, jadi ini semuanya udah ngerjain ya dan pembagian tugasnya udah jelas. Mungkin ada beberapa yang perlu direvisi, tapi aku rasa kurang lebihnya cukup sih. Gitu. Nanti mungkin agak diedit aja. Terus nanti Mbak Iing langsung kumpul aja ya Mbak. Kalau misalnya ini udah selesai kan gitu, bisa langsung dikumpul di link yang udah Bapak kasih, ya kan? Oke, nanti aku kirimkan lagi kalau kita udah merevisi yang ini. Oke, sip. Itu ya, teman-teman. Oke, ini udah ya berarti diskusi kita malam ini itu kurang lebihnya. Kalau misalnya ada salah itu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.